penyebab kekerasan itu ada pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahatnya, yang ada pihak lain. Jadi jangan fokus ke orangnya, ayo fokus ke sistemnya. Karena struktur itu begitu lahir, manusia itu kan harus tunduk pada struktur dan sistem yang sudah ada. Maka fokusnya pada struktur, jangan pada orang. Kalau sistemnya beres, misalnya hukumnya beres, itu kan ya otomatis kalau ada orang salah, orang keliru, dia dianggap salah juga oleh hukum yang sudah beres tadi. Jangan fokus pada orang, tapi fokuslah pada struktur. Caranya bagaimana? Kata Galtung, ini pelajaran keempat, saya dapat pelajaran bahwa anti kekerasan itu berarti tidak kooperasi. Jadi tidak mendukung struktur yang salah sambil mengusulkan dan mengerjakan struktur alternatif. Kalau mungkin, bukan menentang aktor atau orang lain. Jadi anti kekerasan itu berarti kita kalau nemu struktur yang keliru ya jangan didukung. Nanti jadi kekerasannya berantai, terus jalan. Caranya ya dengan cara memberi tawaran struktur yang lebih damai. Bukan dengan menyerang orang per orang. Jadi ini untuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural berarti yang pertama sama-sama jahatnya dengan kekerasan langsung. Yang kedua bisa selesai kalau kita tahu akarnya. Yang ketiga akar itu ada di struktur, tidak pada orang. Yang keempat jalannya adalah tidak mendukung struktur, mengusulkan struktur alternatif. Pemimpin yang tidak dapat diibaratkan sebagai kepala yang sakit tidak mungkin disembuhkan, dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk dilakukan tindakan tegas. Sebagaimana manusia seharusnya tunduk pada struktur dan sistem yang baik. Kita diingatkan akan pentingnya memusatkan perhatian pada perbaikan struktur guna menciptakan penanganan yang adil terhadap kesalahan. Setiap langkah untuk menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dan sistem yang berkeadilan menjadi kunci dalam bangun masa depan yang lebih baik lagi. Ada satu kalimat yang saya ambil dari bukunya Galtung, kata dia, saya memperoleh 4 pelajaran penting dari pengalaman saya di abad penuh kekerasan ini. Jadi beliau ini melihat sekeliling kita ini penuh kekerasan. Yang pertama, kekerasan yang membunuh dengan cepat melalui sebuah peluru dan kekerasan yang membunuh secara perlahan melalui kelaparan dan penyakit adalah sama jahatnya bagi korban. Yang pertama kekerasan langsung, yang kedua ini kan kekerasan struktural tadi. Kemiskinan, kelaparan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kan karena struktur. Itu sama jahatnya, kata Galtung. Meskipun kita lebih shock kalau ada orang nembak, kalau ada orang begal, kalau ada orang bunuh-bunuhan, pukul-pukulan. Tapi sebenarnya struktural dan langsung itu sama-sama jahatnya. Bahkan mungkin struktural itu lebih masif. Korbannya banyak. Sayangnya kita tidak sadar. Kita menganggapnya normal saja. Wong memang aturannya begitu. Wong memang sistemnya begitu. Biasanya begitu. Kemudian, itu pelajaran pertama. Jadi, mari kita sadar bahwa baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural itu sama-sama kekerasan. Kita harus peka. Yang kedua, saya juga belajar optimis, kata Galtung, bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya. Yo, kalau kita sudah sadar itu kekerasan kan jangan diam saja.
Kalau hadisnya Nabi kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi. Jadi jangan diam saja. Kalau ada kekerasan, ayo kita atasi. Yang paling penting apa? Kita cari akarnya dulu. Mengapa kok lahir kekerasan? Jadi pelajaran kedua, kita belajar optimis dengan mencari penyebab kekerasan. Yang ketiga, beliau ini mengidolakan Gandhi. Nanti Mahatma Gandhi kita bahas minggu terakhir. Saya belajar strukturalisme dari Gandhi bahwa penyebab kekerasan itu ada pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahatnya yang ada pihak lain. Jadi jangan fokus ke orangnya, ayo fokus ke sistemnya. Karena struktur itu begitu lahir, manusia itu kan harus tunduk pada struktur dan sistem yang sudah ada. Maka fokusnya pada struktur, jangan pada orang. Kalau sistemnya beres, misalnya hukumnya beres, itu kan ya otomatis kalau ada orang salah, orang keliru, dia dianggap salah juga oleh hukum yang sudah beres tadi. Jangan fokus pada orang, tapi fokuslah pada struktur. Caranya bagaimana?